Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya masih secara sah menjabat sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025, ia menyatakan bahwa mandat hasil Muktamar ke-34 pada 2021 tidak bisa diubah kecuali melalui Muktamar berikutnya. Ia menekankan bahwa ketentuan tersebut sudah sangat jelas dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, mulai dari AD/ART hingga aturan organisasi lain yang berlaku. Karena itu, Gus Yahya menilai keputusan rapat harian Syuriah yang disebut-sebut memberhentikannya otomatis batal demi hukum karena berada di luar kewenangan forum tersebut. Ia menambahkan bahwa seluruh tindakan yang merupakan turunan dari keputusan itu tidak dapat diakui maupun dianggap sah. Pernyataan ini muncul setelah beredar sebuah surat edaran bertanggal 25 November 2025 yang menyebut dirinya diberhentikan berdasarkan rapat harian Syuriah PBNU pada 20 November. Surat itu menyatakan Gus Yahya tak lagi menjabat sejak 26 November dan diminta melepas seluruh atribut ketua umum. Surat yang sama juga menginformasikan bahwa Rais Am PBNU Miftachul Afyar akan memimpin organisasi untuk sementara. Di tengah memanasnya situasi, Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah, Gus Ulil, sebelumnya juga menegaskan bahwa Gus Yahya tetap merupakan ketua umum yang sah. Ia menyampaikan bahwa rapat koordinasi Badan Otonom, BANOM, tetap berlangsung menggunakan surat undangan yang ditandatangani langsung oleh Gus Yahya. Menurutnya, aktivitas Gus Yahya sebagai ketua umum berjalan seperti biasa dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik internal. Gus Ulil menjelaskan bahwa meski terjadi rotasi sejumlah jabatan pengurus, termasuk pergantian sekretaris jenderal yang sebelumnya dijabat Saifullah Yusuf, Gus Ipul, pengelolaan harian PBNU tetap berada di bawah komando Gus Yahya. Ia menyampaikan bahwa rotasi dilakukan untuk menjaga performa organisasi agar tidak terganggu kesibukan pribadi sejumlah pengurus. Menurutnya, roda organisasi tidak boleh tersendat, sehingga rotasi menjadi langkah yang dianggap paling tepat. Ia menambahkan bahwa bukan hanya Gus Ipul yang digeser, tetapi juga beberapa pengurus lain yang dinilai terlalu sibuk sehingga berpotensi menghambat ritme organisasi. Ketegangan internal PBNU ini memunculkan adu klaim mengenai siapa yang sesungguhnya memegang kendali organisasi, sementara masing-masing kubu menegaskan legitimasi masing-masing. Pertama tentang masalah PBNU dan lain-lain, bukan masalah hukum ya. Silakan di proses secara hukum. Ini kan menunggu juga. Kalau ada yang bisa silakan saja. Gitu loh. Jadi posisi semua orang dalam hal ini sebagai warga negara kita semua taat hukum. Silakan proses, tetapi ya jangan belum kalau mengada-ada sudah menuduh PBNU sementara dijadikan alasan, padahal faktanya tidak ada dan indikasinya itu juga tidak jelas. Ya, nah saya juga tidak tahu nanti prosesnya seperti apa. Masa ada proses hukum yang berdasarkan pernyataan yang tidak berdasar itu juga kan juga ya sulit terjadi lah. Tapi sejauh hal-hal menyangkut hukum kita semua tahu, dan kita mau silakan apabila ada proses hukum yang dijalankan. Dan kemudian itu ya pertanyaannya ya, kemudian soal sebelum saya beralih ke bencana, sebenarnya sekarang sudah mulai terbuka kan, bahwa tuduhan-tuduhan yang dilontarkan di awal itu dasarnya tidak jelas. Sedemikian rupa sampai misalnya auditor membuat pernyataan di media mereka akan mundur karena data yang mereka gunakan yang belum selesai itu disalahgunakan, dimanipulasi untuk membuat tuduhan-tuduhan itu. Saya kira semua sudah baca ya. Nah maka kita lihat nanti seperti apa. Nanti akan terlihat di situ bahwa memang tuduhan-tuduhan ini memang fabrikasi dan manipulasi dari satu proses yang memang
wajar, normal, dan memang kita gunakan, tapi dengan maksud memperbaiki organisasi, bukan membuat kerusakan dengan memanipulasinya menjadi tujuan-tujuan yang tidak berdasar. Itu saja. Nah, kemudian mengenai bencana di daerah-daerah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, itu jelas ada sejumlah unit atau lembaga-lembaga itu yang terdampak. Kita pesantren-pesantren di Biren dan daerah lain yang juga terdampak. Korban jiwa juga banyak, dan yang belum ditemukan juga masih banyak. Ada daerah-daerah yang putus dari hubungan transportasi sehingga sulit bisa dijangkau. Maka kami dalam koordinasi yang kami sekarang, kami tidak hanya mengkoordinasikan daerah-daerah tempat terjadinya bencana, tapi seluruh daerah di wilayah itu, supaya apabila sulit menjangkau langsung daerah terjadinya bencana itu, ini bisa diakses melalui daerah-daerah terdekat yang masih mungkin. Kita juga membangun posko virtual sebagai hak komunikasi, baik struktur NU maupun relawan-relawan di lapangan, supaya koordinasi kita menjadi lebih baik, walaupun di tengah berbagai macam keterbatasan. Misalnya bahwa daerah-daerah di daerah-daerah yang tempat terjadinya bencana itu memang misalnya jaringan-jaringan mati tidak berfungsi, sudah sulit sekali membuat komunikasi. Itu kita tempuh dengan berbagai cara yang mungkin, melalui jalan darat karena mereka jelas menunggu. Nah, alhamdulillah sekarang task force dari PBNU untuk penanganan bencana ini juga bersambung menyambung dengan lembaga-lembaga penanganan bencana baik di daerah maupun di pusat, dengan Basarnas yang memiliki instrumen operasional yang lebih baik dan cukup lengkap. Dan kami juga mengembangkan, melakukan kontak dengan berbagai entitas yang relevan dalam hal ini, baik domestik, dalam negeri maupun internasional, untuk berpartisipasi dalam penanggulangan bencana ini. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin gunakan kesempatan ini untuk mengajak kepada segenap jajaran pengurus dan kader-kader Nahdlatul Ulama serta komunitas Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Saya mengajak untuk menggerakkan istighosah secara bersama-sama, secara rutin, untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungan Allah untuk segenap bangsa dan negara yang kita cintai ini, dan mohon turunnya rahmat Allah sehingga kita semua segera dikaruniai kelapangan dari kehidupan kita sebagai sebuah masyarakat yang berdaulat sebagai bangsa dan negara. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.